Dan inilah momen pada saat tersangka tiba-tiba jatuh pingsan. Dan kali ini ada yang pingsan deh. Waduh, drama-drama paling tersakiti dan kriminalisasi mulai digaungkan kembali, terutama usai Roy Suryo CS resmi ditetapkan menjadi tersangka. Dan kali ini beberapa nama ternyata mulai diseret. Yang paling menyita perhatian adalah ketika nama Aiman disebut-sebut rekan-rekan. Karena memang kita semua tahu bahwa pembahasan isu ijazah ini banyak diantaranya dimuat dalam acara-acara beliau yang kita pasti paham lah. Bagaimana kita menyaksikan bersama Roy Panji CS memfitnah, berkoar-koar fitnah palsu terhadap Presiden ke-7 kita Pak Joko Widodo terkait ijazahnya. Kemudian rekan-rekan, gaduhnya ternyata tidak cuma di isu ijazah Pak Jokowi. Ada pula ternyata isu gugatan ijazah Wapres Gibran yang dilayangkan oleh Subhan CS, dan ini benar-benar sangat ngawur sekali serta langsung terbantahkan habis. Ayo deh kita kaji bersama-sama. Pegiat media sosial Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi. Dr. Tifa menjadi satu dari 8 orang yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dr. Tifa menjadi tersangka klaster kedua di antara 2 tersangka lainnya. Semua tahapan prosedural dijalankan dengan benar. Ini penting banget buat publik ngerti bahwa proses hukum bukan asal tangkap atau asal jerat. Semua berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pesan penting yang bisa kita ambil dari kasus ini simple tapi penting. Jangan gampang percaya hoax. Cek fakta dulu sebelum menyebar. Jangan ikut-ikutan viral cuma karena headline atau orang lain bilang begitu. Kalau enggak, kamu bisa kena masalah hukum juga. Selain itu, ruang publik juga bisa tetap aman, sejuk, dan damai. Roy Suryo CS sudah nunjukin contoh buruknya. Karena mereka menyebar hoaks dan dokumen palsu, publik bingung, debat kusir, dan suasana jadi panas. Sekarang publik bisa lihat jelas. Kebusukan dan kelicikan Roy Suryo CS terbongkar. Mereka main-main sama reputasi presiden, main-main sama data elektronik, main-main sama opini publik. Dan sekarang, hukum siap menghukum. Ancaman maksimal 12 tahun penjara itu bukan main-main. Jadi kalau ada yang masih mau ikut-ikutan nyebar fitnah tanpa cek fakta, ya silakan, tapi jangan heran kalau hukum datang ngetok pintu. Selain itu, kasus ini juga nunjukin satu hal lagi. Media sosial itu pedang bermata dua. Bisa cepat menyebarkan berita baik, bisa juga jadi sarang hoax. Roy Suryo CS sudah buktiin sendiri bahayanya. Mereka bisa edit dokumen, bikin seolah-olah palsu, terus disebar ke publik. Efeknya, ribut, bingung, marah-marah, bahkan bisa bikin konflik sosial. Jadi kita semua mesti hati-hati. Singkatnya, inti dari semua ini simple. Ijazah Jokowi asli dan sah. Roy Suryo CS nyebar fitnah dan ngedit dokumen supaya kelihatan palsu. Mereka bikin publik bingung dan heboh di media sosial. Sekarang mereka terjerat hukum berat, ancaman maksimal 12 tahun penjara. Pelajaran buat kita semua, jangan mudah percaya hoax, cek fakta dulu. Biar aman dari masalah hukum dan ruang publik tetap damai. Kasus ini jadi peringatan keras buat semua orang, terutama mereka yang doyan heboh-heboh di media sosial. Hukum nggak pandang bulu, fakta tetap fakta, dan manipulasi digital itu serius. Roy Suryo CS bisa jadi contoh nyata. Kalau main-main dengan fitnah, manipulasi, dan hoax, siap-siap ketemu hukum, dan hukumannya bisa maksimal 12 tahun. Jadi publik harus paham. Jangan sampai karena viral, kamu ikut nyebar hoax. Jangan sampai gara-gara percaya Roy Suryo CS atau orang-orang sejenis, kamu ikut-ikutan bikin gaduh, dan yang paling parah, bisa kena masalah hukum serius. Cek fakta, kritis, dan tetap tenang. Itu cara kita jaga ruang publik tetap aman, nyaman, dan damai. Nah, kalau ngomongin Roy Suryo, publik pasti udah nggak asing lagi sama sosoknya. Biasanya dikenal sebagai pakar IT atau pakar digital. Tapi lihat kasus ini, kelihatan banget kalau dia kadang lebih jago manipulasi publik daripada fakta. Ijazah Jokowi asli, tapi dia malah bikin versi palsu di dokumen digital. Jadi logikanya aneh, orang yang dianggap ahli teknologi malah ngedit dokumen resmi dengan cara ngawur, terus diklaim sebagai bukti palsu. Hebat kan?
Hebat bikin gaduh, tapi bodoh soal fakta. Kalau diperhatiin, strategi mereka cukup sistematis. Pertama, ngedit dokumen elektronik biar terlihat beda. Kedua, sebar di media sosial, khususnya ke kelompok yang gampang panik atau gampang percaya hoax. Ketiga, diam-diam tunggu publik ribut, debat kusir, bahkan ada yang sampai nyinyir tanpa cek fakta. Semua ini jelas-jelas menyesatkan masyarakat dan hukumnya sangat serius. Karena hukum nggak cuma ngerjain mereka yang fitnah lisan, tapi juga yang manipulasi data elektronik. Dan itu ancamannya bisa maksimal 12 tahun penjara. Mungkin ada yang mikir, Roy kan cuma main-main. Nggak segampang itu. Pasal-pasal Undang-Undang ITE yang diterapkan jelas. Mulai dari pasal 32 ayat 1 Junto, pasal 48 ayat 1, sampai pasal 35 Undang-Undang ITE. Artinya, manipulasi data elektronik itu dianggap kejahatan serius, bukan sekadar prank atau gosip online. Kalau terbukti, 12 tahun penjara bukan angka main-main. Itu sama dengan hukuman untuk kasus korupsi besar atau kejahatan digital serius lainnya. Jadi, Roy Suryo CS harus paham, hukum mainnya tegas, dan publik juga mulai nggak sabar sama trik-trik mereka. Yang bikin tambah lucu sekaligus miris, cara Roy Suryo CS bikin fitnah ini nggak ilmiah sama sekali. Kapolda Metro Jaya bilang sendiri, metode analisis yang mereka pakai ngawur. Roy Suryo datang ke Sydney, Australia, dengan satu misi besar, membuktikan sesuatu yang katanya kebenaran. Tapi kenyataan justru berbalik arah. Fakta-fakta di lapangan membungkam semua klaim yang ia bawa. Video ini membedah bagaimana perjalanan Roy di Australia berubah jadi drama kehilangan kredibilitas. Bukan karena orang lain, tapi karena logika dan situasi yang menampar balik. Simak sampai akhir, karena di sini kamu akan lihat bagaimana kebenaran bisa membungkam sekeras apapun suara pencitraan. Ya intinya balik-balik lagi pesiar dan jualan buku kayak gitu. Coba dia buka kan, dia punya kemarin itu ya di YouTube-nya, dia buka akun vokal, dia punya di sini kemarin ini goblok banget ya si Roy. Mas Gibran itu tidak kuliah di UTS, dia itu mengambil pembersihan dan diploma bisnis itu di UTS Insert 2005-2006 itu lihat dari sana di UTS Insert yang sekarang namanya UTS College. Kalau dia lakukan itu kan dia foto, ini UTS, ada UTS alumni. Ya jelas aja mau cari dokumen nggak bakal ada namanya Mas Gibran di UTS alumni. Kan UTS alumni itu hanya untuk orang yang berkuliah di UTS sendiri, main campus. Ini double banget itu. Jujur aja, kalau niat datang ke Australia mau bongkar kebenaran, tapi malah dibongkar ketidakmampuan sendiri, itu bukan penelitian, itu parodi intelektual. Dan itulah yang terjadi sama Roy Suryo. Bayangin dia datang jauh-jauh ke Sydney dengan penuh percaya diri, ngaku sebagai peneliti independen, bawa buku Jokowi's White Paper yang katanya hasil riset panjang, tapi begitu tampil di depan diaspora Indonesia, semua omongan mulutnya langsung hancur di tempat. Pertama, karena semua narasumber yang ia bawa ternyata nggak tahu apa-apa. Profesor Zilfirdaus yang dijadikan andalan justru kelihatan bingung sendiri ketika ditanya soal sistem pendidikan UTS. Berkali-kali dia ragu, salah istilah, dan bahkan mengakui nggak terlalu tahu tentang detailnya. Itu aja udah cukup buat satu ruangan nahan tawa. Dan yang paling ironis, Roy Suryo nggak sadar sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kalau saya nggak bikin isu ijazah palsu, saya nggak makan. Cari hutang buat wapres, loncat partai sana-sini masih gagal. Saya buat gibah sana sini agar dapat cintanya Abang Anies, calon sekjen PBB, tapi gagal. Sementara di baris depan ada beberapa warga diaspora yang sengaja datang karena penasaran. Bukan karena kagum, tapi karena pengen lihat seberapa jauh Roy bisa halu. Dan ternyata benar, yang mereka saksikan bukan riset, tapi sandiwara. Roy dengan gaya khasnya berusaha menggiring pembicaraan supaya narasumber seolah mendukung logikanya. Tapi tiap kali ia menekan, jawaban yang muncul justru makin melemahkan argumennya sendiri. Itu seperti orang main catur lawan diri sendiri, kalah pun masih ngotot bilang menang. Masalahnya, di dunia akademik, kebenaran itu bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang punya data dan metodologi. Dan Roy nggak punya dua-duanya. Yang ia bawa cuma keyakinan buta dan rasa dendam terhadap logika sehat. Bahkan Profesor Zilfirdaus, yang katanya lulusan asli UTS,
dengan jujur mengakui bahwa istilah year dan grade di UTS tidak bisa disamakan dengan sistem Indonesia. Ia pun menjelaskan bahwa UTS College punya skema khusus sebelum mahasiswa masuk universitas utama. Penjelasan itu sebenarnya sudah cukup buat nutup kasus. Tapi apa yang dilakukan Roy? Dia malah muter-muter, maksa tafsir sendiri dan seolah menolak realita. Dan disitulah titik paling memalukan terjadi. Roy sempat mencoba menginterupsi, menekankan bahwa sistem di UTS aneh dan tidak transparan. Tapi justru di momen itu, Profesor Zilfirdaus menatap heran. Semacam ekspresi, loh bapak ini ngerti nggak sih apa yang dia omongin? Suasana ruangan langsung canggung, beberapa peserta mulai berbisik. Memang aku informasikan, dulu di 2018 sampai 2023, aku menjabat sebagai komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tapi kebetulan di Kota Manado, jadi di kota. Dan memang pekerjaan kita hari-hari adalah mengawasi KPU dan juga mengawasi para calon. Jadi yang kita awasi peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilunya adalah KPU, peserta pemilunya adalah calon, baik caleg, calon bupati, calon presiden, itu kita awasi. Tentu dalam cakupan daerahnya masing-masing atau kalau Bawaslu RI cakupannya nasional. Nah, secara kebetulan, kenapa aku belakangan juga agak senang untuk mengikuti kisruh soal ijazahnya Pak Jokowi, karena memang ini beririsan langsung dengan apa yang selama ini aku geluti terkait bagaimana seseorang untuk kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, presiden, atau mungkin caleg. Kan gitu. Nah, ada aturan-aturan yang itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, ya kan? Undang-undang inilah yang mengatur baik pencalonan presiden, pencalonan anggota DPR, termasuk juga mau menjadi penyelenggara pemilu, termasuk juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu diatur di undang-undang ini. Jadi semuanya disatukan. Dulu undang-undangnya berbeda-beda, sekarang udah disatukan dalam 7 2017. Nah, orang mau mencalonkan diri sebagai presiden nih, kita bicara soal konteks Pak Jokowi yang akhirnya ijazahnya dipersoalkan. Sebenarnya kalau kita mau mengklaim bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, maka yang paling pertama bertanggung jawab di sini adalah penyelenggara pemilu. Kalau kita bicara konteks beliau sebagai presiden, ya kan? Kenapa? Karena KPU dan Bawaslu itu punya kewenangan untuk melakukan dua verifikasi. Pertama adalah verifikasi administrasi atau yang kita istilahkan Permin. Yang kedua adalah verifikasi faktual atau Verfak. Dua hal ini harus dilakukan oleh KPU. Kalau KPU tidak lakukan ini, maka Bawaslu bisa kasih kartu kuning atau kartu merah sama dia, ya kan? Jadi aku sebagai Bawaslu lakukan hal itu. Jadi KPU setelah dia memverifikasi mana nih? Jadi kalau kita bicara syarat calon presiden misalnya, salah satu syaratnya adalah memberikan bukti kelulusan SMA. Itu di pasal 165R yang kemarin digugat sama Subhan Palal. Nah, ijazah SMA atau sederajat, itu apakah SMK, apakah madrasah aliyah, atau sekolah-sekolah lain yang sederajat. Sekolah lain itu kayak pesantren, kayak seminari, nah itu sekolah lain, tapi yang sederajat dengan SMA. Nah, apakah kemudian ketika Pak Jokowi menyalurkan berkasnya, itu kalau dinyatakan palsu, maka seharusnya ada namanya tahapan tanggapan masyarakat. Misalnya nih, kalau lawan politiknya Pak Jokowi menilai bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu atau tidak pernah lulus di UGM, maka seyogyanya proses tahapan tanggapan masyarakat itulah itu dimunculkan atau dibunyikan atau disuarakan oleh pihak-pihak baik masyarakat secara umum atau lawan politiknya Pak Jokowi. Pertanyaannya, apakah lulusan UGM harus mengeluarkan ijazah UGM? Sebenarnya kalau ijazahnya Pak Jokowi sudah ada SMA, biar nggak ada UGM tetap beliau sah sebagai presiden. Tapi kan kita nggak masuk di situ tuh. Kita mau bicara soal benarkah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Nah, sebenarnya KPU atau Bawaslu itu sudah melakukan verifikasi, tapi bukan dalam konteks ijazah asli. Karena dalam peraturan KPU, ya PKPU istilahnya, yang dimaksudkan dengan berkas yang disodorkan kepada penyelenggara pemilu ketika kita mencalonkan itu adalah salinan fotokopi yang dilegalisir. Nah, untuk melegalisir ijazah, otomatis kan seseorang atau mahasiswa atau alumni itu datang ke kampus membawa ijazah asli. Kemudian mendapat cap.
di fotokopi dulu kan, disalin, baru dari pihak kampus ngecap. Lo dilegalisir, berarti lo sah. Dibawalah ke KPU. Nah kalau dibawa ke KPU, itulah yang disimpan oleh KPU. Itulah yang disimpan oleh lembaga-lembaga terkait yang kemudian kalau orang mau melamar, jangankan KPU, kita mau melamar kerja aja, orang nggak minta ijazah asli kita. Yang penting lo punya ijazah fotokopi yang dilegalisir, bahwa benar Anda adalah lulusan kampus tersebut. Dari sisi itu sudah clear sebenarnya, udah selesai. Kalau seorang Jokowi memiliki ijazah legalisir, yang kemudian oleh KPU diverifikasi secara administrasi benar, lakukan verifikasi yang kedua, faktual. Mendatangi kampus. Hai kampus, lo UGM pernah nggak menelurkan yang namanya Jokowi sebagai lulusan UGM Fakultas Kehutanan? Ya UGM bilang, oh ada catatannya, hadir yang namanya Jokowi, benar alumni kami. Clear. Berarti Pak Jokowi bukan lulusan bodong, berarti ijazah yang dia berikan adalah asli dalam arti legalisirnya, sementara aslinya kan melekat sama dirinya. Makanya ketika orang-orang teriak, Pak Jokowi tunjukkan mana ijazah aslinya, UGM mana ijazah aslinya Pak Jokowi, KPU. Nggak ada sama mereka, ijazah asli sama Pak Jokowi. Nah, kalau begitu, tolong karena Pak Jokowi adalah mantan presiden atau orang yang pernah menjadi pejabat, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan bahwa pejabat itu bisa dibuka. Ya silahkan ke KPU, boleh. Makanya tadi kan pertanyaannya, kok boleh ya KPU memperlihatkan? Boleh, cuma ada prosesnya. Proses surat menyurat dulu, kalau kemudian terjadi sesuatu yang janggal, ada namanya komisi informasi, disengketakan dulu. Kalau seandainya KPU nggak mau perlihatkan, itu sengketa sama komisi informasi. Jadi komisi informasi panggil kepada pelapor atau penggugat, panggil kepada KPU, apa masalahnya? Itu tuh KPU nggak mau perlihatkan ijazah salinannya fotokopi Pak Jokowi. Nah, Komisi Yudisial berdasarkan hukum, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, oh boleh, KPU tolong berikan, boleh itu. Jadi prosesnya demikian. Tapi bukan ijazah aslinya, karena ijazah aslinya sama Pak Jokowi. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang salah baca Pak Roy Suryo adalah ketika dia mengklaim Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu maka ijazah asli bisa diperlihatkan. Enggak. Undang-Undang KIP itu diperuntukkan kepada badan publik. Badan publik itu apa ya? KPU, Bawaslu, polisi, UGM, itu badan publik. Nah, ketika badan publik, ada publik yang mau bertanya tentang data-data rahasia seseorang yang berkaitan dengan pejabat. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 mengakui itu. Kalau berkaitan dengan jabatan seseorang, maka itu boleh dibuka rahasianya. Itu pun poin A-nya mengatakan atas persetujuan yang bersangkutan. Seharusnya demikian ya, walaupun ada debatable di situ. Dan atau persetujuan. Kalau tidak disetujui boleh atau tidak, itu urusan lain. Tapi intinya memang Undang-Undang KIP memberikan ruang untuk badan publik memperlihatkan itu. Nah, Jokowi kan bukan badan publik. Jadi kalau kalian mau tanya ijazah aslinya Pak Jokowi, silakan datang ke dia. Kalau dia tidak perlihatkan, lo jangan marah. Dia tidak punya kewajiban memperlihatkan itu. Yang punya kewajiban adalah KPU. Yang punya kewajiban adalah Bawaslu. Yang punya kewajiban adalah UGM. Itu pun kewajiban mereka memperlihatkan dokumen yang kebetulan berkaitan dengan apa yang menjadi syarat calonnya sebagai pejabat. Misalnya ke UGM, ngapain nanya sama UGM? Karena itu wilayah privat. Kalau lo mau tanya, itu kepada KPU karena berkaitan dengan lembar itulah yang dijadikan Pak Jokowi sebagai syarat dia untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi sekali lagi ya, walaupun tidak ada ijazah SMA ijazah UGM-nya Pak Jokowi tetap sah sebagai presiden. Karena apa? Karena ijazah yang dibutuhkan oleh KPU adalah ijazah SMA, bukan ijazah S1. Itu satu hal yang jangan dilupakan. Nah, nanti beda dengan masalah Gibran. Kita akan bahas setelah ini, tapi yang jelas. Intinya begitu. Jadi pertanyaannya, apakah boleh KPU memperlihatkan sampai ada petugasnya PPID? PPID itu apa ya? Petugas pengelola informasi data publik, dokumen publik gitu. Jadi petugas atau pejabat inilah yang melakukan apa namanya verifikasi dulu, kayak si Bonatua siapa tuh ya Pak, siapa tuh yang datang ke KPU, Pak yang menuntut dibuka. Nah, jadi sebelum dibuka mereka verifikasi dulu suratnya. Setelah dievaluasi, dipelajari, baru disurati. Silahkan datang ke KPU, Anda bisa lihat. Jadi sebenarnya nggak salah KPU memperlihatkan legalisir, tapi ada data pribadi yang nggak boleh dibuka. Seperti nama,
seperti identitas-identitas NIK harus ditutupi karena itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi jangan cuma terkecoh dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kita lupa dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nama itu termasuk data pribadi loh. Nama, ya kan, alamat, nomor surat, itu data-data pribadi yang nggak boleh diperlihatkan. Sehingga itu KPU memberikan bukan legalisir aslinya, tapi yang sudah dia scan dan dia print baru dia kasihkan. Nah itu nggak apa-apa kan itu. Jadi bukan ijazah asli. Jadi yang mereka terima itu bukan legalisir asli, melainkan legalisir yang difoto oleh KPU dan di print lagi, setelah di print diberikan kepada mereka. Ya itu seperti itu memang mekanismenya. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya di KPU karena itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang terkait itu. Yang salah adalah ketika mereka teriak-teriak ke Pak Jokowi atau ke KPU tapi meminta ijazah aslinya yang cuma 1 lembar itu. Nah ini yang sampai sekarang Pak Jokowi nggak mau perlihatkan, bukan karena apa ya, kan ada orang bilang nggak negarawan banget Pak Jokowi nggak perlihatkan ini. Nah ini persoalannya sudah aspek hukum. Karena mau diperlihatkan juga, Mas Gibran diperlihatkan tetap nggak dipercaya sama mereka. Gitu. 12 tahun penjara. Bayangin, bukan 12 jam, bukan 12 hari, tapi 12 tahun hidup di balik jeruji besi. Gara-gara main-main sama fitnah dan editan digital. Semua keangkuhan Roy Suryo CS yang dulu berani buka mulut seenaknya, sekarang berbalik jadi bumerang. Mereka pikir bisa menipu publik, bisa mempermalukan presiden dengan manipulasi dokumen. Tapi ternyata yang malu justru mereka sendiri, karena hukum nggak bisa dibohongi. Nah, jadi gini, kasus ijazah Presiden Jokowi itu sebenarnya simple, tapi dibikin ribet sama segelintir orang yang doyan bikin gaduh. Roy Suryo CS, contohnya, entah apa niatnya, tiba-tiba heboh soal ijazah Jokowi. Mereka bilang palsu, nyebar-nyebar dokumen yang udah diedit biar kelihatan salah, terus bikin publik bingung. Padahal, faktanya sederhana. Ijazah Jokowi asli, sah, dan legal. Langsung dari Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang giliran hukum bicara. Polda Metro Jaya enggak main-main. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama isinya 5 orang. Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Klaster ini dijerat pasal 310 dan atau 311 KUHP. Pasal 160 KUHP, ditambah pasal-pasal Undang-Undang ITE yang nyangkut fitnah, kebencian, dan sara. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara buat mereka. Udah berat, tapi masih ringan dibanding klaster kedua. Nah, klaster kedua ini yang bikin orang geleng-geleng kepala. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Mereka bukan cuma sekadar nyebar fitnah atau bikin gaduh di media sosial. Mereka juga ngedit dokumen elektronik, memanipulasi data, dan menyebarkan informasi palsu seakan-akan nyata. Hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara. Ya, kamu nggak salah baca 12 tahun. Itu bukan ancaman main-main. Ini hukuman maksimal karena mereka dituduh melakukan pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi data elektronik ilegal, dan pemalsuan informasi elektronik. Kamu bayangin aja, selama ini Roy Suryo dikenal publik sebagai pakar IT atau pakar digital, tapi malah bikin keruh situasi publik. Cara kerjanya pun nggak ilmiah, ngawur, dan jelas-jelas menyesatkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suhairi, bilang sendiri, penyidik menyimpulkan kalau para tersangka ngedit dan manipulasi dokumen dengan metode analisis yang salah, terus disebar biar publik percaya. Efeknya, orang jadi bingung, saling ribut, bahkan sampai ngejudge tanpa cek fakta. Yang paling penting dari kasus ini, semua bukti sudah dicek secara teliti. 723 barang bukti diperiksa, termasuk dokumen asli dari UGM, ditambah uji forensik Puslap 4 Polri. Hasilnya, ijazah Jokowi asli, sah, dan legal. Jadi semua tudingan palsu yang disebar Roy Suryo CS selama ini tidak berdasar, alias hoax murni. Tapi meski jelas-jelas hoax, mereka tetap nyebar dan bikin gaduh. Nah, sekarang hukum yang bicara. Mari kita kupas lebih kritis soal jeratan hukum 12 tahun penjara buat Roy Suryo CS. Pertama, pasal 310 dan 311 KUHP. Ini pasal yang ngebahas pencemaran nama baik. Kalau kamu pikir cuma bisa kena denda atau penjara sebentar, salah. Kalau terbukti niatnya jelas menyesatkan publik, hukumannya bisa berat. Kedua, pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE
Plus pasal 35 Undang-Undang ITE. Ini yang bikin maksimal 12 tahun. Kenapa? Karena mereka bukan cuma bilang ini salah, tapi ngubah data elektronik secara ilegal, memalsukan informasi elektronik, dan menyebarkannya ke publik. Secara hukum, itu serius banget. Kita ngomong jujur, tindakan ini bukan cuma urusan hukum, tapi juga urusan moral. Roy Suryo CS jelas punya niat bikin gaduh, memanipulasi opini publik, dan menyesatkan orang-orang yang mudah percaya hoaks. Padahal, kalau publik mau ngecek faktanya, semua bisa kelihatan jelas. Ijazah asli, sah, nggak ada manipulasi. Tapi mereka sengaja bikin ribut, mungkin biar terkenal, biar heboh, atau biar orang lain ikut-ikutan menyebar fitnah. Di sisi lain, penegak hukum nggak main-main. Memang rekan-rekan, kalau kita melihat bagaimana apa yang terjadi dan apa yang diperbincangkan dalam pembahasan subtema dan lain-lain, terutama terkait pembahasan isu ijazah Pak Jokowi, ini benar-benar sangat-sangat, kalau saya katakan, ambigu dan terkesan isu yang harusnya pasti justru dinilainya dipaksakan oleh opini dan keyakinan masing-masing. Oke, kita mulai dulu dari ijazah Pak Jokowi. Begini rekan-rekan, ketika mulai ada pembahasan tersebut, memang kubunya terbagi dua. Kita sebut saja bagi dua. Ada yang asli dan ada juga kubu Roy CS ini tentunya palsu. Mereka membawa dalil-dalil kepalsuan, kalau saya katakan dengan data dan bukti yang sangat-sangat nihil sekali. Mereka sama sekali tidak memiliki pegangan apapun. Mereka hanya berbekalkan kebencian dan tentu saja narasi-narasi yang kalau saya katakan sangat-sangat dipaksakan untuk narasi tersebut dijadikan seakan-akan sebuah fakta soal kepalsuan tersebut. Oke lah, mereka langsung geruduk UGM, mereka langsung minta perlindungan Komnas HAM dan lain-lain, serta mereka memang berembel-embel mengatasnamakan penelitian. Kemudian ketika diberikan keterangan resmi dari UGM, ketika diberikan konfirmasi keaslian ijazah Pak Jokowi tersebut, kenapa kok mereka terus berkoar-koar, mereka terus berbuat fitnah sampai sangat melebar kemana-mana dan akhirnya membuat Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, melaporkan balik mereka, menuntut balik, dan alhasil mereka ditetapkan menjadi tersangka. Lalu rekan-rekan, ada ijazah Wapres Gibran, yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara panjang lebar, kemudian ternyata ini berkaitan langsung dengan kegaduhan yang diciptakan oleh Roy CS, yang kalau saya lihat, ternyata ijazah Wapres Gibran, isu ijazah tersebut, diciptakan untuk memang melampiaskan amarah-amarah kaum-kaum yang gagal di isu ijazah Pak Jokowi, kemudian melampiaskan serangan fitnahnya terhadap isu ijazah Wapres Gibran. Itulah yang terjadi rekan-rekan. Karena bayangkan, ketika isu ijazah Pak Jokowi mulai buntu, mereka mulai berpindah ke isu ijazah Wapres Gibran. Bahkan Roy ini sempat ke Australia, sempat begini-begini, dan terus mempermasalahkan isu ijazah Wapres Gibran. Artinya, frustasi mereka benar-benar sudah tidak bisa disembunyikan lagi, dan ini merupakan babak baru. Mereka mulai merasakan apa yang mereka tanam, dan mereka mulai merasakan fitnahan-fitnahan mereka terhadap Pak Jokowi, terhadap Wapres Gibran, kini mulai menemui dan merasakan konsekuensinya dari tindakan-tindakan bejat tersebut. Dan alhasil, meskipun teriak kriminalisasi, Roy CS tetap resmi dijadikan tersangka.